kalau memang digital forensik, ya, kalau memang mereka menyatakan dirinya ahli digital forensik, ada SOP-nya, ada prosedurnya, dan itu sangat ketat. Ya. Apa sih yang bisa diforensik oleh ahli digital forensik? Itu hanya objek-objek digital. Tidak perlu objek atau barang analognya. Nggak boleh, ya, analog boleh. saja. Misalnya seperti ijazah atau kertas uang kertas misalnya, gitu ya, itu nggak mungkin dianalisa dengan digital forensik. Ya, jadi digital forensik itu hanya bisa memeriksa bukti-bukti digital, dokumen digital, atau bukti elektronik yang ada media digitalnya. Nah, itulah yang bisa Tapi diperiksa. setelah dianalisa, diteliti, tetap tidak bisa dibuktikan. Itu asumsi dong. Itu asumsi, itu Tetap jelas. asumsi. Maksudnya bagaimana? Setelah diteliti secara digital, ada hasil, masih boleh dikatakan itu asumsi atau asumsi, ya, karena itu bukan prosedur yang benar. Ya, karena ahli digital forensik dia tidak punya kemampuan untuk menganalisis, ya, dokumen-dokumen analog yang lahirnya secara analog ataupun fisik. Karena ijazah ini kan lahirnya secara fisik. berarti artinya nanti hasilnya bisa berbeda dong antara digital dan analog. Ya pasti berbeda. Gitu. Itu makanya temuan-temuan mereka itu tidak punya dasar sebenarnya, gitu ya. Nah, laboratorium forensik di Puslapor itu sudah melakukan pengujian yang benar. Ya, Karena mereka secara fisika, secara kimia, secara analog juga. Secara analog. Tanda tangannya non digital. Ya, karena memang itulah metode forensik dokumen yang benar. Ya, bukan menganalisis gambar yang ada di media sosial ataupun yang bahkan kita foto sendiri. Dokumen-dokumen yang saya foto sendiri, dokumentasi saya sendiri, nggak boleh saya lakukan analisis termasuk juga. Prosedur dalam melakukan penelitian tetap harus dipatuhi, begitu SOP-nya dan seterusnya. Ya, kalau ada yang dilanggar, tidak boleh dijadikan barang bukti. Otomatis. Akan tidak valid sebagai barang bukti di pengadilan. Yang dibawa oleh Mas Roy, Bang Rismon dan teman-teman pada hari ini menurut Anda seperti apa? Tidak valid sebagai barang bukti. Tidak ada ahli forensik, ya, yang kita tahu menganalisis dokumen analog menggunakan ELA. Apa sih ELA? Ya, error level analysis itu hanya bisa mendeteksi, ya, tempering atau editan pada file-file digital, dokumen-dokumen digital. Jadi ELA itu cara kerjanya seperti ini. Jadi ada dokumen gambar yang difoto katakanlah, ya. Nah, dokumen ini ketika diedit bagian tertentu diubah, dikasih tambahkan angka 0 misalnya, atau diganti bisa wajahnya dan seterusnya, tidak, ya, gitu ya. Kemudian kita periksa dengan ELA, itu akan muncul error level tertentu atau bagian-bagian tertentu yang itu akan muncul karena kompresinya akan berbeda. Karena dia manfaatkan teknik kompresi gambar atau JPEG, gitu ya. Nah, itulah yang bisa dianalisis dengan ELA. Tapi bukan gambar fisik. Ketika gambar fisik kita foto, gitu ya, hasilnya akan menjadi digital dengan kompresi yang sama. Otomatis tidak ada, mungkin ada kalau yang ada tempering di sana. Kalau fisik nih, sertifikat fisik nih, analog, kemudian di foto, digitalisasi. Bahan digitalnya ini kemudian sudah